Balikan dari bagian bawah sebetulnya. Untuk bagian atas ini, barang-barang yang akan sering digunakan, diusahakan simpen di bagian atas ini. Untuk apa tujuannya? Dengan tas yang hanya 45 liter plus 5 liter ini, semua barang yang lu lihat di sini bisa masuk semua. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Ini adalah video pertama di tahun 2022. Kemarin itu bukan video terakhir tentunya, itu video terakhir di tahun 2021. Ada yang anggap serius, ada yang bercanda juga. Oke, selalu aja. Sekarang gua bayar janji gua kemarin, gua sekarang akan melakukan atau memberitahu cara packaging carrier yang baik dan benar. Sebetulnya ini bukan patokan cara packaging carrier yang baik dan benar untuk semua orang gitu kan. Enggak, ini versi gua. Gue yakin lu punya versi sendiri-sendiri ketika lu melakukan packaging carrier. Buktinya lu selama ini kan sampai-sampai aja gitu kan ke atas gunung. Ini versi gua aja. Versi yang gua lakuin di sini bisa lu adopsi nantinya atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting gua di sini akan ngasih tahu dengan tas yang hanya 45 liter plus 5 liter ini, semua barang yang lu lihat di sini bisa masuk semua, mungkin kecuali waste bag ini dan pakaian yang akan gua pakai di trekking nantinya. Yang itu pakaiannya nggak masuk ke dalam carrier. Intinya semua barang-barang di sini bisa masuk semua. Ini perlengkapan untuk lu melakukan solo hiking atau lu berdua ataupun berkelompok. Ini bisa banget karena di sini gua membawa kompor 2 gitu kan, terus membawa nesting juga yang banyak. Nah, di sini suka banyak yang nanya nih, carrier yang gua pakai di sini apa? Ini carrier dari Forester nih. Gue infoin aja, carrier Forester Barun 45 plus 5 liter. Ini ukuran ideal sebetulnya, ukuran yang banyak dipakai oleh pendaki Indonesia. Untuk durasi perjalanan 1 sampai dengan 3 hari. Mungkin untuk trekking berangkat sehari, terus nginep 1 malam, terus besoknya itu langsung pulang atau lusanya langsung pulang. Pokoknya ini untuk durasi perjalanan 1 sampai dengan 3 hari untuk ukuran 45 plus 5 liter ini dari Forester serinya Barun. Bahannya ini memakai bahan yang salah satu bahan yang gue rekomendasikan. Untuk si Barun 45 plus 5 liter ini memakai bahan polyester Dalby nylon. Jadi salah satu bahan yang awet juga nih ketika lu pengen cari tas gunung yang bahannya awet jangka panjang gitu kan. Ya salah satunya bahan polyester Dalby nylon kayak gini. Tentunya dengan perawatan yang jelas juga lah, nggak sembarangan juga ketika turun gunung ya harus dirawat juga. Untuk fitur dari si carrier ini akan gue tunjukin seiring gue melakukan packaging dan akan gue kasih tahu juga gue bawa apa aja sih ketika naik gunung. Terus tempatnya itu di mana, kompor tuh tepatnya di mana, telur ini tepatnya di mana, dan masih banyak peralatan di sini. Kurang lebih 20 produk nih atau 30 produk yang gue masukkan ke dalam carrier ini. Oke, kita lanjut aja ke packaging carrier-nya. Ada 4 tempat atau 4 kelompok penting di dalam carrier itu sebetulnya. Yang pertama adalah, kelompok yang pertama adalah di bagian bawah sini. Ketika lo menyimpan barang-barang yang ada di bawah sini, usahakan barang-barang yang jarang dipakai ketika di trek atau ketika di perjalanan menuju puncak. Di sini lo simpennya seperti sleeping bag, tenda, terus flash sheet juga bisa di bawah sini, atau untuk matras tiup juga bisa di bawah sini. Pokoknya barang-barang yang jarang untuk digunakan tuh disimpan di bagian bawah sini. Terus bagian yang kedua adalah bagian atas. Kebalikan dari bagian bawah sebetulnya. Untuk bagian atas ini, barang-barang yang akan sering digunakan, diusahakan simpen di bagian atas ini. Untuk apa tujuannya? Untuk ketika lu membutuhkan secara cepat, pengambilannya nggak usah ngambil dari bawah atau nggak usah ngambil ke bagian bawah. Jadi disimpannya kan di bagian atas, seperti P3K, headlamp. Kalau emang lu kemalaman, headlamp disimpan di atas tentunya. Terus kalau tiba-tiba hujan, lu harus simpan ponco di bagian atas. Terus tiba-tiba temen lu ada yang luka atau apapun itu, P3K itu harus disimpan di bagian atas sini. Jadi yang tadi gue bilang, di bagian atas ini barang-barang yang akan sering dikeluarkan atau dibutuhkan ketika di trek perjalanan. Terus di bagian tengah sini ada 2 nih. Jadi kan tadi udah sisa tengah sini nih. Ini udah ada bagiannya, terus bawah juga ada bagiannya. Di tengah-tengah sini dibagi 2 lagi nih. Barang-barang yang menempel ke punggung sini diusahakan barang-barang yang mempunyai bobot yang berat, seperti beras atau air minum atau gas kanister, itu harus di bagian belakang sini, bagian tengah belakang yang akan menempel ke punggung kalian. Untuk bagian depan sini yang ringan-ringan aja, mungkin sarung tangan di sini, atau mungkin nesting yang kecil di sini, nesting bisa di bagian sini, atau mungkin pakaian ganti bisa di depan-depan sini. Yang pasti untuk di bagian depan sini barang-barang yang ringan. Yang bagian belakang sini yang akan nantinya menempel ke punggung itu barang-barang yang lebih berat. Karena agar beratnya itu lebih condong ke bagian punggung. Jadi kita nggak ngejomplang gitu. Jadi untuk barang-barang yang berat itu nempel ke punggung. Jadi itu 4 posisi atau 4 kelompok yang wajib lu ketahui. Dan jangan sampai salah, jangan sembarangan juga. Gue sengaja mengelompokkan agar kita tahu barang-barang itu fungsionalnya
seperti apa dan kapan digunakan. Kita langsung aja nih ke barang-barangnya. Oke, di sini gue akan menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan trash bag. Sebetulnya bukan cara konvensional sih ya, cuman cara yang sering digunakan. Dan kenapa akhirnya gue pakai trash bag di sini untuk lapisan di bagian bawah. Jadi yang pertama itu trash bag itu mudah didapatkan, harganya murah juga, nantinya bisa untuk angkut sampah juga. Jadi trash bag itu wajib dibawa, dan untuk packaging di sini akan gua kelompokkan menggunakan trash bag. Nanti mungkin di video selanjutnya akan gua kasih tutorial packaging juga dengan menggunakan stuff sack. Jadi ada kayak semacam packaging gitu atau pouch kayak gitu, atau memakai dry bag. Cuman untuk video sekarang gua menggunakan si trash bag dulu aja. Yang pertama kita simpen dulu untuk tenda sama sleeping bag sama matras tiup di bagian bawah dulu menggunakan trash bag dulu. Jadi trash bagnya dimasukin duluan nih. Dimasukin duluan untuk trash bagnya. Jadi yang tadi gua bilang ya, bagian bawah sini barang-barang yang kemungkinan tidak diperlukan ketika di jalur pendakian. Ini kita ambil dulu tendanya. Ini tenda kapasitas 2 orang. Ini sebetulnya tarp tent. Kalau memang nanti ketika lo menggunakan tenda beneran yang ada frame-nya disimpan di luar aja beserta pasaknya. Jadi untuk di bagian flash sheet sama innernya dimasukin ke bagian dalam aja. Pasti cukup kok. Karena yang memakan banyak tempat itu frame, karena kan panjang. Jadi langsung aja masukin. Jadi langsung aja masukin untuk si tendanya bagian bawah. Terus sleeping bag juga digunakannya kan nanti ya. Ketika mau tidur, ketika tenda udah berdiri, kalau mau tidur ya sleeping bag dikeluarkan, jadi disimpan di bagian bawah aja. Lo bener-bener harus ditekan ke bagian bawah, artinya jangan sampai ada selah yang kosong. Lo memaksimalkan kapasitas yang hanya 45 liter. Ini bisa dilakuin di semua kapasitas sebetulnya, tergantung bawaan lo juga dan durasi perjalanan. Yang berikutnya ini matras tiup. Jadi gue bawa 2 matras yang aluminium foil, ini matras yang matras tiup. Tadi kan gue bilang ini packaging bisa buat solo hiking atau 2 orang. Atau kelompok pun bisa sebetulnya. Simpen di bagian bawah sini. Oke, terus barang berikutnya flash sheet nih. Kenapa akhirnya gua flash sheet ini disimpan di bagian dalam? Karena memang gua membawa ponco di sini. Jadi ketika hujan dadakan si ponco itu bisa jadi bipak juga. Nanti gua tunjukin. Jadi untuk flash sheet yang gede buat dapur nanti bisa pakai ini. Nah, masuk semua. Udah. Ini disekat langsung, jadi lu langsung lipat aja si trash bagnya, langsung lipat ke bagian bawah aja. Jadi kenapa akhirnya si bagian bawah ini mempunyai trash bag yang berbeda dengan bagian atas? Ketika lu nyampe tempat camp, lu bisa mengambil tendanya itu dari bagian bawah sini. Karena untuk si Forester Barun ini ada quick access, jadi ketika lu nyampe tempat tenda, lu langsung ambil tenda yang ada di trash bag tadi lewat bagian bawah sini. Jadi tidak mengganggu barang-barang yang ada di tengah ataupun barang-barang yang ada di atas. Oke? Pasti paham lah. Itu bagian bawah udah kelar, terus kita ke bagian yang tengah dulu nih. Yang tadi gue bilang, langsung masukin air, karena air ini berat ya, disimpan di bagian carrier belakang yang nantinya akan menempel ke punggung. Jadi di bagian sini, simpan air, terus simpan air. Jadi air itu kan berat ya, lumayan berat. Jadi diusahakan yang lebih menempel ke punggung itu bagian airnya. Setelah masukin air, kita langsung tahap kedua, yaitu ke bagian baju-baju nih, baju-baju salin atau sarung tangan nantinya langsung masukin aja ke bagian dalam sini. Yang tadi gue bilang kalau baju-baju ini kan nggak terlalu berat sebetulnya ya, jadi di bagian depan aja sama di bagian bawah. Geluduk ya. Emang ini habis hujan sih, jadi emang tadi tuh petirnya gede-gede itu sisanya kayaknya tuh. Kita langsung masukin aja baju-baju di sini. Ketika gue naik gunung, gue bawa baju apa nih bang nih? Yang pertama yang selalu gue bawa tentunya untuk jaket gunung. Ini jaket gunung dari Forester juga. Ini udah include outer dan innernya juga. Jadi untuk si outernya ini udah tahan air juga. Terus bagian innernya juga udah fleece dan bulu juga. Jadi hangat. Jadi nggak perlu bawa fleece dengan terpisah. Jadi ini udah menyatu. Simpan aja di bagian bawah sini. Ini jaket gunung gua. Terus gua juga bawa celana untuk tidur. Ini celana yang mempunyai innernya itu fleece juga. Dan ini enak banget untuk tidur. Terus tentunya gue bawa celana dalam, persediaan nih, celana dalam. Gue biasanya kalau untuk perjalanan 3 hari bawa 3 untuk si celana dalamnya. Terus celana untuk tidur dengan celana untuk summit gue pisahkan. Ini celana untuk summit, celana yang lebih tebal tentunya dan water repellent juga. Jadi ketika ada hujan-hujan gerimis ini bisa nahan air. Kalau celana tadi buat tidur aja, jadi masih bisa tembus air. Ini pakaian gua, di sini ada 2 kaos sama ada 1 base layer. Jadi base layer untuk tidur dengan base layer untuk di perjalanan gua bedain. Ini base layer untuk tidur 1 yang ada hoodie-nya.
Terus ini base layer untuk di perjalanan. Jadi kalau lu memakai base layer untuk perjalanan dipakai tidur juga, itu akan berkeringat dan akan dingin. Jadi dipisah aja. Jadi lu wajib membawa base layer 2 sebetulnya. Terus kaos kaki juga nih. Ini kaos kaki juga gue bawa 2 double. Jadi ini kaos kaki yang buat di trek yang udah ada di sepatu. Ini kaos kaki untuk tidur. Jadi jangan disatuin juga. Lu kaos kaki bekas di trek dipakai tidur itu akan menyebabkan dingin juga. Karena ada keringat di situ dan bau juga tentunya. Masukin aja si kaos kakinya di sini. Gue bawa sarung tangan juga di sini. Ini sarung tangan fleece dalamnya, terus luarnya ini water repellent juga. Jadi ketika gerimis-gerimis, ini bisa menahan air lah gitu kan. Ini dipakai ketika tidur dan ketika summit. Sarung tangan yang satu, ketika lu mungkin kemalaman, cuaca udah dingin, ini bisa dipakai karena ini untuk polar aja nih. Ini enggak, kalau kehujanan itu, ini masih tembus. Kalau ini polar juga atau fleece juga, tapi ketika kehujanan nggak bakal tembus. Jadi gue bawa 2 sarung tangan. Yang penting rapi aja. Kayaknya sih udah cukup nih untuk barang-barang di sini. Oke, ini langsung ditutup aja untuk barang-barang yang tadi gua bilang. Ini barang-barang untuk salin badan lu. Jadi barang-barang yang agak ringan itu disimpan di bagian depan. Di bagian tengah-tengah sini masih ada kosong di antara 2 aqua tadi atau 2 air mineral tadi. Langsung disimpan untuk beras di sini. Langsung disimpan untuk beras. Karena beras itu lumayan berat juga. Ini kurang lebih 2 liter untuk berasnya nih. Jadi lumayan berat, jadi disimpan di yang kemungkinan nempel di punggung. Oke. Sini beras sudah aman. Setelah ini lu masukin barang-barang ini nanti. Habis ini lu langsung masukin cooking set atau peralatan untuk masak lu. Cuman di sini gua bawa 2 kompor nih. Di sini kompor yang kecil, yang kompor aja. Cuman di sini ada kompor satu lagi yang memang udah satu set. Ini udah ada nestingnya, udah ada high cooknya atau gas kanisternya, udah ada kompornya juga, udah ada pemantiknya juga. Ini disimpan di paling atas nantinya. Jadi ketika lu di perjalanan tiba-tiba pengen ngopi, lu bisa langsung mengeluarkan kompor ini secara cepat. Jangan disimpan terlalu dalam di bagian bawah. Biasanya kan kita membawa kompor itu harus kompornya juga nih, terus ada nestingnya juga. Jadi ribet lah. Ini cuma satu tempat segini doang, lu langsung bisa ngopi. Nah, untuk barang-barang di sini kita lihat di sini ada tempat telur. Kita simpen dulu. Oh, ini dulu nih. Ini gua bawa untuk pelindung angin untuk kompor si ultralight gua. Jadi pelindung anginnya disimpan di bagian di sela-sela sini aja nih. Di bagian pinggir boleh, di bagian depan boleh. Yang penting di sela-selanya lu selipin aja. Kita masukin untuk tempat kompor kecil dulu nih, untuk kompor kecil. Terus di bagian sini ada gas kanister juga yang bisa lu selipin di sini. Terus ada telur di sini. Ini wajib banget sih. Ketika lo membawa telur, lo harus mempunyai tempat telur kayak gini. Ini wajib banget sih. Langsung masukin. Terus kompor yang tadi nih, kompor yang tadi lo simpen di bagian depan sini. Jadi ketika lo pengen ngopi buru-buru atau ngedadak pengen ngopi di shelter atau di tempat istirahat, lo bisa mengeluarkan untuk si kompornya secara cepat. Jadi di bagian atas ini nggak perlu buka-buka yang lain lah gitu. Ini nanti tinggal lu rapi-rapin aja ya. Terus yang berikutnya adalah ini untuk si nesting-nestingnya. Ini kan ringan ya, disimpan di depan sini aja. Untuk nesting-nesting sama kettle di bagian depan sini. Terus di sini masih ada celah buat makanan ringan lu atau untuk makanan kelompok lu. Misalnya untuk si sayur-sayuran bisa disimpan sini. Ini soalnya masih muat untuk tempatnya. Jadi gua sediain celah di sini jadi masih muat lah. Ini kita langsung packaging aja. Untuk si bagian utamanya udah selesai semua nih, udah masuk semua. Kita cek lagi, takutnya ada yang lupa. Oke, kayaknya sih nggak ada. Terus lu kunci aja karena untuk si Forester Barun ini ada 3 penguncian, 1, 2, dan 3 di sini. Jadi kunciannya tuh bener-bener banyak. Ini kalau emang lu ngeganggu, ini bisa di bagian belakang sih. Kalau emang bentuknya mengganggu, kalau kata gue sih oke-oke aja. Oke, kita langsung ke bagian barang-barang yang akan sering digunakan ketika di perjalanan. Di sini gue ada tas kecil, tapi di dalam sini ada banyak banget barang-barang ya. Di sini bisa lu lihat, di sini ada P3K gua, obat-obatan, terus di sini ada emergency blanket, ada cadangan baterai juga. Terus ada headlamp juga. Tuh ada headlamp juga, terus ada multi tools juga, terus ada fresh care juga. Terus ada lampu
tenda juga. Pokoknya di sini barang-barang yang kemungkinan lu butuhkan secara cepat dalam kondisi darurat lu simpen di tas kecil ini aja, dan disimpannya itu di bagian top lid atas. Yang gue suka di bagian carrier Barun ini, top lid itu gede, jadi masih muat di sini nih. Lu misalnya nyimpen si tas kecil ini nih, oke, lu simpen di sini. Terus di sini yang sarung tangan tadi gue bilang bisa disimpan di sini juga untuk sarung tangan. Untuk si sejadah packable bisa di bagian atas sini. Terus yang terakhir di sini bisa untuk si ponco ya, bisa disimpan ponco untuk di bagian sini. Nah, untuk ponconya udah masuk semua. Jadi barang-barang yang kemungkinan dibutuhkan secara darurat disimpan di atas sini aja. Di sini ada masker nih, masker biasanya sih kalau masker ini dibagiin di base camp sebelum trekking ya. Jadi kalau emang lo pengen simpen ya bisa disimpan di sini karena ini masih muat untuk di bagian top lidnya. Untuk bagian atas dari carrier ini yang tadi gue bilang ini masih gede soalnya. Towel juga ada towel, dan kalau untuk si rain covernya, kalau towel sih biasanya sih gue disimpan di waist bag ya. Karena kalau si towel itu lebih ke mandi di base camp atau ketika ada air bisa langsung dikeluarin di sini, nggak usah pengeluarin nggak usah ngeluarin dari carrier. Terus di bagian rain cover itu ada tempatnya di bawah sini kalau untuk si carrier Barun ini. Oke, ini sih udah kelar semua, tinggal ke bagian pinggir-pinggirnya. Yang bagian pinggir itu tentunya kita simpan di sini untuk si trekking pole nih. Trekking pole. Di bagian kanan sini gue biasanya trekking pole. Terus di sini lu bisa simpan juga untuk tumbler. Ini ada tumbler juga. Jadi trekking pole sama tumbler di sini nih. Nah, di sini terus di sini gua juga ada scope nih. Ketika lo mungkin butuh gali-galian atau untuk BAB mendadak, lu bisa simpen scope di bagian luar aja. Jadi ketika lu membutuhkan secara cepat, langsung diambil dari bagian side pocket sini. Kalau memang lu mempunyai, kalau tenda gua kan tadi top 10 ya, jadi tidak ada frame. Kalau emang ada frame, disimpan di bagian side aja karena ini masih cukup nih. Di sini lu simpan untuk matras aluminium foil. Di bagian depannya ini masih muat untuk menyimpan si frame tenda. Oke. Nah, ini udah kebentuk nih. Jadi biasanya sih gua diginiin aja untuk si waist bag-nya. Waist bag-nya diginiin. Ini masih sisa ya. Ini sisa tentunya dipakai di trekking. Ini sepatu yang gua pakai ketika gua mau trekking. Terus gua tentunya pakai base layer untuk si trekkingnya. Terus tentunya gua sering memakai celana pendek sih kalau untuk di perjalanan tuh gue sering pakai celana pendek. Jadi ini celana pendek untuk trekking, base layer untuk trekking, sepatu untuk trekking. Dan di sini masih ada trash bag. Jadi untuk trash bag ini bisa di bagian dalam disimpannya atau di bagian luar. Kalau gue biasanya di bagian luar aja karena kadang suka ada fungsinya aja gitu kan, untuk menyimpan barang-barang elektronik lah atau untuk apapun itu. Packaging carrier-nya udah kelar nih. Sekarang gue kasih tahu gimana rasanya bag system dari Forester Barun 45+5 ini. Ini gue pakai dulu. Kemarin sih sebetulnya udah gue pakai dan dari tadi perjalanan pun udah gue pakai sebetulnya. Nah, oke, di sini yang gue rasain nih, tentunya lu pengen tahu kelebihan sama kekurangan dari carrier ini ya. Kelebihannya itu sebetulnya bahannya enak. Terus fiturnya juga udah cukup sebetulnya, cuman memang tidak ada front pocket aja untuk bagian depan sini. Dan tidak ada saku di bagian hip belt sini. Tapi yang gua rasakan enak di sini ini kan cuman 400 ribuan ya untuk si carrier ini tuh harganya tuh. Nggak nyampe 500 ribu lah, tapi dia ngasih back system yang memakai busa yang cukup. Dari tadi gua pakai di perjalanan carrier ini tuh kayak nggak menyebabkan sakit di sini atau di bagian sini karena emang ya udah enak aja gitu. Untuk si busa yang diberikan tuh di sini kayak busa-busanya Array, kayak busa-busanya Consina yang seri Tarebi kalau nggak salah. Artinya busa yang dipasang di sini tidak terlalu berlebihan, dan keunggulan dari carrier ini tuh back systemnya paling kekurangannya dari fitur-fitur aja, tidak komplit di bagian front pocketnya nggak ada, saku di bagian hip beltnya juga nggak ada. Tapi buktinya semua barang bisa masuk sini. Jadi ini sebuah tas yang harga di bawah 500 ribuan. Barang-barang masuk semua dengan kapasitas hanya 45 liter dan back systemnya juga nyaman. Itu sih yang paling penting menurut gua. Tinggal lu yang milih. Kalau emang lu suka carrier ini, sikat aja. Kalau lu suka cara packaging gua, lu adopsi aja. Dari kemarin yang nanyain barang-barang yang bekas review gua jual lagi. Ada beberapa barang yang gua jual lagi. Lu tinggal cek aja, linknya udah gua cantumin di bawah deskripsi ini. Barang-barang bekas review gua dengan harga yang terbilang dapat diskon lah, karena memang bekas review, bukan bekas pakai ya, tapi bekas review doang. Oke,
Lu sikat aja dengan klik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Thank you banget, jangan lupa like sama share di video ini, jangan lupa juga untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.